Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Ini adalah video tentang Konsili Vatikan kedua yang paling penting yang pernah saya buat sejauh ini. Karena materinya cukup panjang, saya akan membaginya menjadi beberapa video. Silakan simak baik-baik video ini sampai akhir dan ikuti kelanjutannya. Pada tanggal 16 Juli 2021, Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen yang ditulis atas inisiatifnya sendiri, yaitu Motu Proprio Traditionis Custodes. Berdasarkan dampaknya, ini adalah dokumen resmi Gereja Katolik yang terpenting sejak Konsili Vatikan kedua. Mengingat pentingnya dokumen ini, saya sengaja tidak terburu-buru dalam menanggapi. Saya mencoba menangkap berbagai reaksi dan komentar banyak pihak terhadap dokumen kontroversial tersebut, baik dari berbagai sumber di luar negeri maupun di dalam negeri. Tanggapan klerus lokal cukup beragam. Sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan semua, tentu saja mendukung dokumen ini. Ada yang menganggap dokumen ini tidak penting bagi umat Katolik di Indonesia. Alasannya karena misa Latin tradisional hanya dipraktikkan secara amat terbatas. Ada lagi yang menganggap dokumen ini perlu untuk melanjutkan semangat Konsili Vatikan kedua di dalam Gereja Katolik secara tegas tanpa dihalangi oleh romantisme masa lalu yang sudah usang. Tapi sayang sekali sejauh ini malah belum ada tanggapan dari klerus lokal yang biasa mempersembahkan misa Latin tradisional. Entah karena takut mendapat teguran uskup, takut dipindah tugaskan ke paroki di pulau terpencil, atau karena alasan lain, saya tidak tahu. Bagaimanapun, sikap ini memberikan kesan kepada mereka yang selama ini mendukung keberadaan misa Latin tradisional, bahwa misa asli Gereja Katolik tersebut tidak lebih hanyalah variasi liturgi yang tidak penting dan tidak layak diperjuangkan. Kita tentunya berharap klerus yang bersangkutan suatu saat berani menyatakan sikapnya, sehingga orang-orang Katolik tradisionalis di Indonesia tidak merasa harus berjuang sendiri. Ada 3 poin penting dalam dokumen Traditionis Custodes yang akan disinggung dalam video ini. Yang pertama, pembatalan terhadap Motu Proprio Summorum Pontificum dari Paus Benedictus XVI. Yang kedua, upaya untuk menghambat dan bahkan secara bertahap meniadakan misa Latin tradisional. Yang ketiga, menetapkan misa Novus Ordo sebagai satu-satunya liturgi ritus Romawi di Gereja Konsili. Dokumen ini berjudul Penjaga Tradisi, tapi ironisnya, isinya malah membungkam dan menghancurkan tradisi. Inilah lelucon paling lucu dari Paus Fransiskus sepanjang masa kepausannya. Tapi adalah keliru kalau kita melihat dokumen ini hanyalah soal pembatasan atau pelarangan misa Latin tradisional. Dokumen Traditionis Custodes berkaitan erat dengan pertarungan ideologi yang ada di balik misa Latin tradisional dan misa Novus Ordo. Bahkan jika kita pahami lebih dalam, dokumen Traditionis Custodes sebenarnya telah membongkar topeng diabolik Konsili Vatikan kedua yang selama ini selalu dijaga dengan rapi oleh para hierarki upahan melalui berbagai macam propaganda. Melalui Traditionis Custodes, Paus Fransiskus secara resmi menetapkan misa Novus Ordo sebagai satu-satunya ekspresi lex orandi Gereja Katolik pasca konsili. Secara tidak langsung, itu berarti bahwa misa Latin tradisional yang sudah berabad-abad digunakan Gereja Katolik prakonsili bukanlah ekspresi lex orandi dari Gereja Konsili. Sebagai konsekuensinya, misa Latin tradisional cepat atau lambat harus disingkirkan. Harus kita ingat bahwa ini bukan sekedar soal bahasa, karena misa Novus Ordo juga bisa dilakukan dalam bahasa Latin seperti yang sering kita lihat pada misa Natal atau Paskah yang ditayangkan langsung dari Vatikan. Tidak ada masalah dengan misa Novus Ordo yang dipraktikkan dalam berbagai macam bahasa, entah itu bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa-bahasa lainnya. Itu semua tetaplah misa Novus Ordo dan semuanya merupakan lex orandi dari Gereja Katolik pasca konsili. Tapi misa Latin tradisional berbeda. Melalui Traditionis Custodes, secara implisit misa Latin tradisional sudah dinyatakan bukan lex orandi Gereja Konsili, dan sebagai konsekuensinya harus disingkirkan.
Jadi apa yang membedakan misa Latin tradisional dengan misa Novus Ordo? Yang membedakan adalah teologi yang mendasarinya. Secara garis besar, misa Latin tradisional didasarkan pada teologi upacara korban Kalvari. Itu ditandai dengan imam menghadap altar dan liturgi yang berpusat pada Tuhan. Sementara misa Novus Ordo didasarkan pada teologi perjamuan kudus yang lebih mirip Protestan. Itu ditandai dengan imam yang menghadap umat dan liturgi yang berpusat pada komunitas. Lex orandi, lex credendi. Cara kita berdoa menentukan bagaimana iman kita. Dari prinsip ini, kita mengetahui bahwa liturgi misa adalah ekspresi dari iman gereja. Misa Latin tradisional yang dibakukan pertama kali oleh Paus Santo Pius kelima berasal dari liturgi misa yang sudah dipraktekkan gereja Katolik sejak abad kelima. Misa ini menjadi lex orandi gereja Katolik sampai dengan tahun 1969. Dalam misa Latin tradisional itulah seluruh teologi ajaran gereja Kristus yang sama sejak zaman para rasul diekspresikan. Setelah Konsili Vatikan kedua, ternyata ada ajaran atau semangat Konsili Vatikan kedua yang tidak dapat diekspresikan dalam misa Latin tradisional. Dan sebaliknya, ada elemen-elemen liturgi misa Latin tradisional yang tidak sejalan dengan semangat Konsili Vatikan kedua. Oleh karenanya, Gereja Katolik pasca konsili membutuhkan sebuah liturgi misa yang baru agar selaras dengan semangat Konsili Vatikan kedua. Maka pada tahun 1965, menjelang Konsili Vatikan kedua berakhir, Annibale Bunini yang diduga kuat sebagai seorang Freemason mendapat tugas untuk membuat pembaharuan liturgi. Dalam salah satu komentarnya, dia mengatakan demikian: kita harus menghilangkan dari doa dan liturgi Katolik segala sesuatu yang dapat menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita yang terpisah, yaitu Protestan. Pernyataan ini dengan amat jelas menunjukkan bahwa pembentukan Misa Novus Ordo memang didasarkan pada semangat ekumenisme yang kompromis sesuai ajaran Konsili Vatikan kedua. Sebenarnya, keberadaan Misa Novus Ordo yang dirancang untuk mengakomodasi semangat ekumenis Konsili Vatikan kedua sudah mengindikasikan bahwa Gereja Katolik pasca konsili memiliki ajaran iman dan teologi yang berbeda dengan Gereja Katolik prakonsili. Tapi anggapan ini berusaha ditepis oleh Paus Benedictus XVI melalui konsep hermeneutic of continuity. Apabila Konsili Vatikan kedua ditafsirkan sejalan dengan ajaran tradisional gereja, maka Gereja Katolik pasca konsili tetaplah Gereja Katolik yang sama dengan gereja prakonsili. Paus Benedictus XVI tahu betul jika Konsili Vatikan kedua sampai terbukti menghasilkan teologi dan ajaran iman yang berbeda dengan ajaran gereja Katolik prakonsili, pasti ada yang salah dengan Konsili Vatikan kedua. Untuk mendukung hermeneutic of continuity yang digagasnya, pada tahun 2007 Paus Benedictus XVI mengeluarkan Motu Proprio Summorum Pontificum yang memberi kebebasan bagi para imam untuk mengadakan misa Latin tradisional tanpa harus meminta izin uskup. Menurutnya, misa Latin tradisional dan misa Novus Ordo adalah dua bentuk yang berbeda dari ritus yang sama. Atau dengan kata lain, dua forma dari satu lex orandi yang sama. Misa Novus Ordo disebut sebagai misa forma ordinaria atau misa bentuk biasa, dan misa Latin tradisional disebut sebagai misa forma extraordinaria atau misa bentuk khusus. Dengan menghidupkan kembali misa Latin tradisional untuk eksis bersama-sama dengan misa Novus Ordo, Paus Benedictus XVI ingin menunjukkan bahwa segala pembaruan dalam Konsili Vatikan kedua tidak mengubah iman gereja, karena dapat diekspresikan sama baiknya dalam dua cara, baik melalui misa Novus Ordo maupun misa Latin tradisional. Mereka yang senang dengan cara beriman yang modern, aktif, dinamis, inovatif, dan ekumenis, silakan mengikuti misa Novus Ordo. Sedangkan mereka yang suka dengan gaya-gaya retro, klasik, konservatif, dan kontemplatif, silakan mengikuti misa Latin tradisional. Ternyata gagasan hermeneutic of continuity hanya cantik dalam teori tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.
Mereka yang mengikuti misa Latin tradisional cepat atau lambat dapat merasakan adanya perbedaan yang signifikan. Perbedaan misa Latin tradisional dan misa Novus Ordo bagaikan korban bakaran yang dilakukan oleh Habel dan Kain, yang satu lebih baik dari yang lain. Tidak hanya dalam kekudusan liturginya yang terasa superior dibandingkan misa Novus Ordo, tetapi juga kedalaman teologi ajaran Gereja Katolik prakonsili yang mendasari liturgi misa suci tersebut. Akhirnya, tidak jarang dari mereka sampai pada kesimpulan bahwa Konsili Vatikan II yang membawa banyak buah-buah buruk dalam kehidupan Gereja Katolik adalah suatu penyimpangan. Inilah yang dilihat oleh Paus Fransiskus sebagaimana yang ditulisnya pada surat pengantar dokumen Traditionis Custodes. Penggunaan instrumental Missale Romanum tahun 1962 sering ditandai dengan penolakan tidak hanya terhadap reformasi liturgi, yaitu terhadap misa Novus Ordo, tetapi juga terhadap Konsili Vatikan II itu sendiri. Paus Fransiskus tahu betul, membiarkan keberadaan misa Latin tradisional dengan kebebasan yang diberikan oleh Summorum Pontificum akan sama halnya dengan membiarkan semangat penolakan terhadap Konsili Vatikan II dan misa Novus Ordo terus berkembang. Bagi pendukung Konsili Vatikan II, itu sama artinya dengan tindakan bunuh diri. Inilah yang tidak bisa dibiarkan oleh Paus Fransiskus, sehingga dia mengeluarkan motu proprio Traditionis Custodes yang intinya membatalkan Summorum Pontificum, secara bertahap meniadakan misa Latin tradisional, dan menetapkan misa Novus Ordo sebagai satu-satunya lex orandi Gereja Katolik pasca konsili. Apakah Paus Fransiskus tidak menyadari dampaknya atau memang karena tidak punya pilihan lain? Saya tidak tahu. Tetapi dokumen Traditionis Custodes sebenarnya telah membuka topeng Konsili Vatikan II yang sekarang terpaksa harus menunjukkan wajah aslinya. Seperti yang saya sebut tadi, Summorum Pontificum dikeluarkan oleh Paus Benedictus XVI sebagai bagian untuk mendukung gagasan Hermeneutic of Continuity. Paus Benedictus XVI ingin meyakinkan kita bahwa pembaruan yang dibawa Konsili Vatikan II tidak menghasilkan ajaran yang berbeda dari Gereja Katolik prakonsili. Paus Benedictus XVI pasti menghayati betul pernyataan Rasul Paulus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Surat Galatia bab 1 ayat 8-9. Paus Benedictus XVI adalah salah seorang bapa konsili yang masih hidup. Apabila Konsili Vatikan II ternyata mengajarkan ajaran yang berbeda dari gereja prakonsili, maka semua bapa konsili termasuk Paus Benedictus XVI sendiri telah bersalah dan ada di bawah kutukan Rasul Paulus. Inilah yang pasti tidak diinginkan oleh Paus Benedictus XVI. Tetapi Konsili Vatikan II memang mengajarkan ajaran yang berbeda dari ajaran gereja prakonsili. Semangat ekumenisme yang menjadi jantung dari dokumen-dokumen Konsili Vatikan II tidak pernah diajarkan oleh para rasul dan semua bapak-bapak gereja sebelum Konsili Vatikan II. Semangat ekumenisme inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara Gereja Katolik prakonsili dan Gereja Konsili. Itu cukup untuk membuat Gereja Konsili berbeda dari Gereja prakonsili, yang juga berarti Gereja Konsili berbeda dengan Gereja Kristus yang diwariskan secara berkesinambungan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Akhirnya gagasan Hermeneutic of Continuity hanyalah topeng cantik yang berusaha menutupi fakta Gereja Konsili sebagai gereja yang berbeda dari gereja para rasul. Sekarang, melalui Traditionis Custodes, Paus Fransiskus telah membuka topeng tersebut dengan menetapkan misa Novus Ordo sebagai satu-satunya lex orandi Gereja Konsili. Itu sama saja dengan mengakui secara resmi bahwa Gereja Konsili memang berbeda dengan Gereja prakonsili. Dan sebagai konsekuensinya, Gereja Konsili juga berbeda dengan gereja yang diwariskan oleh para rasul.
Itu sebabnya, di awal tadi saya katakan Traditionis Custodes ini adalah dokumen terpenting sejak Konsili Vatikan kedua. Apakah itu berarti gereja yang diwariskan oleh para rasul sudah tidak ada lagi? Mustahil. Tuhan sendiri sudah menjanjikan gereja yang didirikannya tetap eksis sampai akhir zaman. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, akan tetap ada suatu sisa umat yang dipilih Tuhan menurut kasih karunia, seperti yang tertulis pada Surat Roma bab 11 ayat 5. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia pada iman gereja Katolik prakonsili dan menolak mencemarkan dirinya dengan semangat ekumenisme yang diajarkan oleh gereja konsili. Lalu bagaimana mungkin ada gereja prakonsili dan gereja konsili yang memiliki ajaran berbeda tapi sama-sama mengaku sebagai gereja Katolik? Mengapa tidak? Itulah yang dijelaskan Tuhan melalui perumpamaan lalang dan gandum yang tumbuh bersama dalam satu ladang. Gandum berasal dari benih yang ditaburkan Tuhan, sedangkan lalang adalah benih yang ditaburkan musuhnya akibat kelengahan para penjaga ladang. Yang dimaksud sebagai gandum tentu saja gereja Kristus yang diwariskan oleh para rasul. Sedangkan lalang adalah gereja konsili yang baru muncul setelah Konsili Vatikan kedua dan sekarang melalui Traditionis Custodes sudah resmi dinyatakan berbeda dari gereja yang diwariskan para rasul. Sekarang pertanyaan pentingnya, jika gandum adalah gereja Kristus, apakah lalang adalah gereja anti-Kristus? Saya akan menjawab ini dalam video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rei.